Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang KFT atau Komite Farmasi dan Terapi. Disingkat KFT ya. Untuk materi KFT kali ini saya ambil sumbernya dari Pedoman Penyusunan Formularium Rumah Sakit ya. Di Kemenkes ini ya, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 garing Menkes garing 200 garing 2020. Jadi ini Kemenkes tahun 2020 ya, akhirnya 2020. Nah, kita belajar dulu tentang Komite Farmasi dan Terapi ya. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman organisasi rumah sakit, ya, Komite Farmasi dan Terapi merupakan salah satu komite yang ada di rumah sakit yang menyelenggarakan fungsi tertentu di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Tugas Komite Farmasi dan Terapi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ya. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini ada di Permenkes nomor 72 tahun 2016. Di antaranya adalah melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium rumah sakit dan memberikan rekomendasi kepada direktur atau kepala rumah sakit mengenai kebijakan penggunaan obat di rumah sakit. Anggota tim Komite Farmasi dan Terapi terdiri dari dokter yang mewakili semua spesialisasi yang ada di rumah sakit, apoteker instalasi farmasi, serta tenaga kesehatan lainnya apabila diperlukan. Jadi Komite Farmasi dan Terapi ini wajib ada di rumah sakit ya, sifatnya wajib. Selanjutnya untuk ketentuan mengenai organisasi, keanggotaan, dan tanggung jawab Komite Farmasi dan Terapi. Ya, ini rinciannya. Dari segi organisasi, Komite Farmasi dan Terapi merupakan wadah yang merekomendasikan kebijakan penggunaan obat kepada direktur atau kepala rumah sakit. Rekomendasi yang disusun oleh Komite Tim Farmasi dan Terapi selanjutnya disetujui oleh direktur kepala rumah sakit. Jadi usulan-usulan obat ini akan dibuat satu formularium jadi ya. Formularium rumah sakit ya. Isinya ya obat-obat yang sudah diusulkan oleh dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk Komite Farmasi dan Terapi harus mengadakan rapat secara teratur paling sedikit 2 bulan sekali ya. 2 bulan sekali, dan untuk rumah sakit besar dapat diadakan sekali dalam 1 bulan. Rapat Komite Farmasi dan Terapi dapat mengundang pakar dari dalam maupun dari luar rumah sakit yang memberikan masukan bagi pengelolaan Komite Farmasi dan Terapi. Memiliki pengetahuan khusus, keahlian-keahlian atau pendapat tertentu yang bermanfaat bagi Komite Farmasi dan Terapi. Rapatnya itu paling sedikit 2 bulan sekali ya. Untuk rumah sakit besar malah 1 bulan sekali. Itu dari segi organisasi. Kemudian dari segi anggota ya. Anggota Komite Farmasi dan Terapi terdiri dari dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lain yang diperlukan. Komite Tim Farmasi dan Terapi dapat diketuai oleh seorang dokter atau seorang apoteker. Apabila diketuai oleh dokter, maka sekretarisnya adalah apoteker. Namun apabila diketuai apoteker, maka sekretarisnya adalah dokter. Jadi sifatnya ini jika diketuai dokter, sekretarisnya wajib apoteker. Jika diketuai oleh apoteker, sekretarisnya itu wajib dokter. Begitu susunan dari anggotanya. Selanjutnya adalah tugas ya. Tugas dari Komite Farmasi dan Terapi itu apa saja sih? Ya, kita jabarkan satu persatu.
Tugas yang pertama yaitu menyusun program kerja yang akan dilakukan yang disetujui oleh direktur. Jadi ada program kerjanya dalam 1 tahun ke depan ini programnya apa saja. Kemudian B, mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit ya. Jadi mengatur kebijakan penggunaan obat di rumah sakit itu seperti apa. Kemudian yang C, melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium rumah sakit ya. Jadi diseleksi sebelum masuk formularium. Kemudian D, mengembangkan standar terapi. Kemudian poin E, mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat. Kemudian poin F, melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Kemudian poin G, mengkoordinir penata laksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki ROTD. Kemudian poin H, mengkoordinir penata laksanaan kesalahan penggunaan obat atau medication error. Kemudian poin I, menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di rumah sakit. Contohnya untuk tugas KFT ini saat pandemi COVID ya, pandemi COVID saat ini KFT itu memiliki tugas ya, tugasnya itu membuat formularium obat COVID ya untuk rumah sakit itu. Jadi sudah ada formularium untuk pengobatan COVID agar saat dokter meresepkan ini obatnya tidak tersedia, jadi ada koordinasi antara dokter yang meresepkan dengan farmasi yang memiliki obatnya. Selanjutnya peran ya. Peran anggota komite atau tim farmasi dan terapi ya. Peran ketua, sekretaris komite farmasi dan terapi bertindak sebagai motor penggerak dalam berbagai macam aktivitas ya. Peran ketua dan komite. Peran ketua dalam komite farmasi dan terapi ya. Yang pertama itu memimpin komite farmasi dan terapi, kemudian mengkoordinasi kegiatan komite farmasi dan terapi, dan poin C, mengkoordinasi seluruh yang dibutuhkan dalam penyusunan formularium rumah sakit. Selanjutnya peran sekretaris ya. Sekretaris ini yang pertama mengajukan agenda yang akan dibahas. Kemudian poin B, pemberian usulan pokok bahasan rapat. Kemudian poin C, pencatatan dan penyiapan rekomendasi komite farmasi dan terapi. Kemudian poin D, penyusunan kajian jika diperlukan. Kemudian komunikasi keputusan komite farmasi dan terapi terhadap tenaga kesehatan lainnya. Jadi mempublikasikan ya, keputusannya itu dipublikasikan. Kemudian menetapkan jadwal pertemuan. Kemudian mencatat hasil keputusan, kemudian melaksanakan keputusan dan membuat formularium berdasarkan kesepakatan. Jadi saat membuat formularium itu dirapatkan dulu. Jadi dokter-dokter juga dikumpulkan, kemudian apoteker dikumpulkan, kemudian tenaga kesehatan lainnya itu dikumpulkan, dirapatkan, rapat mengenai obat mana yang akan dimasukkan dalam formularium. Nah, nanti akan ada diskusi di sana, lebih efektif mana, ini apa ini. Jadi diskusinya itu di ruang rapat ya, rapat komite farmasi dan terapi untuk masuk dalam formularium obat di rumah sakit. Kemudian peran apoteker dalam komite farmasi dan terapi. Yang pertama A, analisis dan diseminasi informasi ilmiah, klinis dan farmakoekonomi yang terkait obat atau kelas terapi yang sedang ditinjau. Untuk farmakoekonomi ini kan ada cost ya, cost itu biaya. Misal cost benefit ya, biaya berdasarkan manfaat, atau cost minimum analisis ya, atau cost maksimum analisis itu perlu dihitung lah ya, dihitung costnya itu lebih
masuk mana, menggunakan obat ini atau ini. Kemudian untuk poin B adalah evaluasi penggunaan obat dan menganalisis data. Jadi ada EPO ya, evaluasi penggunaan obat ya. Ini sudah masuk formularium tapi kok obatnya stoknya masih banyak. Ini harus dievaluasi. Apakah ada masalah terkait obat-obat tersebut atau bagaimana? Itu adalah peran apoteker ya. Ya, selesai. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.